Assalamualaikum. Hai ya, semua masih di catatan istimewa. Salah satu momen ibadah paling sakral bagi umat Yahudi adalah Yom Kippur atau Hari Pertobatan. Hari ini dianggap sebagai hari penebusan atau hari pengampunan di mana umat Yahudi berpuasa, berdoa, dan merenung untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka. Namun, pada tahun 1973, Yahudi di Israel menghadapi tantangan besar. Selama hari raya ini, Yom Kippur menjadi momen hari ibadah Yahudi yang sangat berkesan dan serius lantaran peristiwa yang tak terduga. Apakah peristiwa tersebut? Berikut kami ulas seputar peristiwa Yom Kippur tahun 1973 versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Hari Yom Kippur merupakan hari raya agama Yahudi yang dianggap sebagai hari penebusan dosa dan pertobatan. Jatuh pada tanggal 10 bulan Tisri, dalam kalender Ibrani, Yom Kippur adalah hari puasa penuh selama 25 jam, di mana umat Yahudi berfokus pada ibadah, doa, dan introspeksi spiritual. Tanggal 10 bulan Tisri, dalam kalender Ibrani, biasanya jatuh pada bulan September atau Oktober dalam kalender Gregorian atau kalender Masehi. Penentuan tanggalnya berubah setiap tahun karena kalender Ibrani adalah kalender lunisolar yang mengikuti siklus bulan dan matahari. Dalam bahasa Ibrani, secara harfiah berarti hari penebusan atau hari pertobatan. Hari ini dianggap sebagai waktu untuk bertobat, berintrospeksi, dan memohon ampun. Umat Yahudi mematuhi puasa penuh, melakukan ibadah, dan merenungkan perbuatan mereka, serta hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama manusia. Yom Kippur dianggap sebagai momen untuk mencari pengampunan dan pemurnian roh. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1973, di hari raya penting dalam agama Yahudi di Israel. Seperti biasa banyak orang Yahudi sedang menjalankan ibadah Yom Kippur. Namun, siapa nyana ketika itu, serangan terkoordinasi oleh Mesir dan Suriah datang mengacaukan peribadatan mereka dan menciptakan situasi darurat di seluruh negara. Meskipun serangan tersebut berhasil mengejutkan Israel, negara tersebut kemudian beri perlawanan sengit. Peristiwa ini disebut Perang Yom Kippur. Serangan tentara Arab terhadap Israel bukan tanpa alasan dan bukan semata-mata terkait dengan aspek keagamaan. Ada beberapa faktor yang mendorong serangan tersebut, termasuk ketidakpuasan terhadap hasil Perang 6 Hari di tahun 1967 lalu, di mana Israel merebut wilayah yang sangat penting. Negara-negara Arab, terutama Mesir dan Suriah, merencanakan serangan ini dengan harapan merebut kembali wilayah yang telah hilang dan meningkatkan posisi tawar mereka dalam negosiasi damai. Serangan ini juga dipengaruhi oleh faktor politik dan strategis di kawasan tersebut. Kawasan yang paling dirugikan akibat perang ini adalah wilayah-wilayah yang menjadi medan pertempuran, terutama di sekitar perbatasan Israel, Mesir, dan Suriah. Kerusakan infrastruktur, ribuan korban jiwa, dan dampak ekonomi paling terasa di area-area tersebut. Mesir, Suriah, dan Israel semuanya mengalami kerugian besar baik dalam hal korban manusia maupun material. Beberapa wilayah yang menjadi medan perang mengalami kerusakan ekonomi dan sosial yang signifikan yang membutuhkan waktu untuk pemulihan. Perang ini juga menciptakan perubahan politik dan strategis yang berdampak pada kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Perang Yom Kippur berlangsung selama 19 hari, dari tanggal 6 Oktober hingga 25 Oktober tahun 1973. Namun perang tersebut tidak memiliki pemenang yang jelas. Tidak ada yang kalah, dan juga tidak ada yang unggul secara gamblang. Meskipun koalisi Arab, terutama Mesir dan Suriah,
Mencapai beberapa keberhasilan awal dalam serangan mereka, Israel kemudian mampu membalikkan keadaan dan memperoleh keunggulan militer. Meskipun demikian, konflik ini mendorong negosiasi damai yang pada akhirnya membawa perubahan dalam dinamika politik di Timur Tengah. Pada tahun 1979, Israel dan Mesir menandatangani perjanjian damai Camp David, mengakhiri konflik di antara kedua negara. Perjanjian damai Camp David ini dinamakan setelah lokasi pertemuan resmi antara para pemimpin Israel, Mesir, dan Amerika Serikat yang menjadi tempat perundingan. Pertemuan tersebut berlangsung di Camp David, sebuah kediaman resmi Presiden Amerika Serikat di Maryland, pada bulan September tahun 1978. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter memfasilitasi pertemuan antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin di Camp David. Hasilnya adalah perjanjian damai yang ditandatangani pada 17 September tahun 1978, membuka jalan bagi normalisasi hubungan antara Israel dan Mesir. Demikian seputar peristiwa Yom Kippur tahun 1973 versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar peristiwa Yom Kippur tahun 1973 atau Perang Yom Kippur, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu, guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.